Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali dan sangat berarti. Inspirasi hari ini tentang sejarah manusia atau Homo sapiens. Kita ini Homo sapiens. Dan pada waktu itu Homo sapiens itu jumlahnya kecil sekali di bumi ini, di dunia ini. Dibandingkan dengan kijang, dibandingkan dengan zebra, gajah, harimau, apalagi dengan semut, kita itu jumlahnya kecil sekali. Juga dibandingkan dengan homo yang lain. Karena dulu bukan hanya Homo sapiens, tapi juga ada Neanderthal dan juga ada homo yang lain. Bisa dilihat referensinya dari tulisan Yuval Harari. Dan karena kecil dan lemah secara fisik, maka kemudian Homo sapiens ini, leluhur kita itu merasa tidak aman. Saya bisa membayangkan memang Homo sapiens ini termasuk kalau dikatakan sebagai animal simbolikum atau binatang yang mengenal simbol dengan bisa berbicara, termasuk animal yang memang lemah dari segi fisik. Lari ya kalah cepat sama citah, sama kijang. Taring yang tidak punya, seperti harimau nggak punya. Pelindung kulitnya juga tidak sekeras badak. Jadi memang lemah sekali. Kalau ketemu dengan binatang lain pasti Homo sapiens ini akan terancam. Maka kemudian survival ini menjadi penting. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Dengan Neanderthal juga kita termasuk yang kalah besar badannya, kalah kuat. Nah, bagaimana supaya kemudian Homo sapiens ini bertahan hidup, survival? Dikembangkanlah cara berpikir yang sangat maju. Maka berpikir supaya survive. Dan memang kemudian survive. Bahkan survive-nya itu dengan cara menyingkirkan, menghabisi yang lain. Karena cara berpikirnya itu, cara berpikir Homo sapiens supaya bisa survive, dia menghilangkan para pesaing. Kalau berantem satu lawan satu kalah sama Neanderthal, maka mengorganisir kekuatan bersama. Dan ternyata kekuatan pikiran itu bisa mengorganisir sebuah kekuatan besar. Ada yang menyerang dengan membakar hutan, ada yang menyerang dengan panah, ada yang menyerang dengan tombak, dengan ketapel, dengan macam-macam. Lalu meskipun lemah, tetapi menggunakan daya pikirnya, Homo sapiens bisa survive. Bagusnya adalah survive itu. Tetapi kemudian survivalnya dibarengi dengan kerugian besar, yaitu dengan menyingkirkan para pesaing yang lain. Sehingga kita tidak punya saudara lagi. Homo sapiens satu-satunya homo yang masih tersisa. Neanderthal artinya akhirnya habis. Tidak ada pesaing. Tetapi juga bukan hanya homo lain yang hilang. Banyak juga binatang-binatang hilang juga. Dan ketika ada Homo sapiens, ada manusia, banyak binatang yang kemudian lari ke dalam hutan. Ketika hutan itu tidak terjamah oleh manusia, maka hutan itu akan subur. Binatang-binatangnya akan berkembang biak dengan baik. Tapi begitu manusia datang, sampah akan datang, polusi akan datang, dan kemudian binatang itu akan lari menjauh. Ada jenis burung tertentu yang tidak pernah mungkin ada kalau manusia pernah masuk ke tempat itu. Tetapi ketika manusia tidak datang lagi ke sana, jenis burung tertentu itu muncul lagi, seperti yang terdapat di bekas hutan
Chernobyl, pembangkit tenaga nuklir di Rusia. Ketika angka polusi radiasinya masih tinggi, manusia tidak berani datang, maka semua makhluk yang lain kembali tumbuh dengan lebih kuat, bahkan termasuk dengan radiasi yang tinggi. Dan ada burung yang tidak pernah muncul karena manusia ada, maka burung itu ada lagi. Tentu dari segi tertentu kabarnya menyedihkan. Berarti manusia Homo sapien ini kehadirannya mengancam yang lain. Padahal seharusnya memelihara, menumbuhkan, menyuburkan, melindungi. Tetapi karena mau survive, bahkan yang sebetulnya sudah tidak perlu lagi survive, masih tetap menyingkirkan para pesaing yang lain. Survival dalam tingkat yang berbeda. Karena dasarnya tetap sama, yaitu pikiran. Maka kita diminta sekarang ini untuk mencoba beralih. Jangan terus survival, jangan terus berpusat pada pikiran. Bergeraklah pada hati. Karena hati bisa membatasi pikiran yang cenderung terus-menerus mengontrol, mengendalikan, menguasai. Kita bisa hidup bersama. Tidak harus menghilangkan pesaing. Itulah interbeing. Sebetulnya hidup bersama itulah hidup yang paling baik. Salah satunya harus sadar bahwa Homo sapien, manusia kita itu bukan satu-satunya yang terpenting di bumi ini. Yang terpenting adalah hidup bersama. Saling menghidupkan. Bukan saling mengancam. Bukan saling menghilangkan persaingan. Bukan saling bersaing. Tapi harus berhenti mengadopsi pola hidup surviving. Bertahan hidup. Survival. Survival of the fittest. Jangan. Kita punya kesadaran, kita punya hati. Bukan hanya pikiran. Maka kita perlu berevolusi. Bukan hanya dalam hal fisik. Kalau dalam hal fisik mungkin evolusinya sudah nggak bisa jauh. Tetapi dalam hal kesadaran masih ada begitu banyak kemungkinan yang tak terbatas untuk kita terus bertumbuh. Dan kita bisa memahami bahwa yang paling masuk akal, paling baik adalah hidup bersama. Interbeing. Bukan merasa penting sendiri paling penting di bumi ini. Itu masalahnya. Padahal tidak bisa hidup sendiri. Bahkan dalam setiap individu, manusia sendirian, dia sebetulnya juga tidak sendirian. Dia juga ada bersama, hidup bersama, interbeing. Karena di dalam dirinya itu juga ada begitu banyak bakteri yang mengolah makanan di usus, di lambung. Dan semuanya itu bekerja dengan sangat baik. Kalau nggak ada bakteri-bakteri positif itu, orangnya, manusianya juga mati. Jadi tidak masuk akal mengatakan saya sendirian, saya yang terpenting, itu nggak masuk akal. Wong dia sendiri itu interbeing juga, ada bersama. Dengan sesama juga sama. Tidak mungkin kita bernafas lalu mengatakan kamu jangan ambil nafas saya ya. Kita ini nafas saya itu, kamu nafas sendiri. Nggak bisa. Kita juga bernafas bersama. Juga dengan pohon-pohon, kita tidak bisa menghabisinya. Karena kita juga justru bernafas dari proses pernafasan juga. Dari pohon-pohon itu lewat fotosintesis daun-daun itu. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan, hendaklah kita bersatu. Seperti engkau ya Bapa dan aku adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan kita juga sebetulnya selalu di dalam Tuhan. Yaitu ketika kita bernafas. Nafas kita itu nafas Allah, bukan nafas kita. Buktinya kita nggak bisa ngatur nafas kita. Nah kalau itu milik kita, kita bisa ngatur. Kita bisa mengontrol, bisa mengendalikan, nggak bisa. Tidur pun kita bernafas, nggak bernafas mati. Maka Allah ketika menciptakan kita, Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Dan kemudian menghembuskan nafasnya. Maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup.
Jadi nafas kita itu nafas Allah. Nanti kalau badan kita kembali kepada debu, nafas kita nggak kembali ke debu. Karena tidak berasal dari debu. Itu berarti Allah juga di dalam kita di dalam Allah. Dan ketika kita mencintai, disitulah kita mengenal Allah, kita berasal dari Allah, dan kita berada di dalam Allah. Dan mencintai adalah langkah untuk hidup bersama. Interbeing. Tidak saling meniadakan, tetapi saling mendukung. Bukan hanya dengan sesama manusia, tapi dengan ciptaan yang lain. Bukan saya yang terpenting, tetapi hidup bersama ini yang terpenting. Kalau tidak bersama nggak bisa hidup. Maka perspektif dan konsep bahwa manusia itu yang terpenting dari ciptaan yang lain, menurut saya perlu diubah. Kita semuanya penting. Hidup bersamalah yang penting. Experience yang penting. Happening yang penting. Bukan saya. Karena saya sendirian juga nggak ada maksud, nggak ada arti apa-apa. Langkahnya adalah mengasihi, mencintai, dan hidup bersama. Saling mengadakan, saling mendukung, saling memberi hidup. Karena kita berasal dari sumber kehidupan yang sama. Manusia sumber hidupnya dari Allah. Yang lain juga sama, ciptaan lain juga sama, semesta ini juga dari daya hidup yang bersumber pada satu dan sama. Karena itu sebenarnya kita adalah satu kesatuan besar yang saling ada bersama, bukan saling meniadakan. Maka mari kita belajar untuk mengutamakan hidup bersama dan saling mendukung dengan memberi yang terbaik, supaya setiap happening, setiap peristiwa menjadi peristiwa rahmat yang menghantar kita pada proses evolusi kesadaran yang lebih tinggi, supaya hidup begitu menakjubkan dan hidup sungguh-sungguh pantas untuk disyukuri, menjadi berkat bagi semuanya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.